أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة وتحية أهل الجنة. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan membahas salah satu dari bab mansubat al-asma, yaitu al-maf'ul bih. Maf'ul bih adalah wal ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Jadi maf'ul bih ini merupakan isim mansub yang menjadi sasaran perbuatan, atau dikatakan bahwa maf'ul bih itu objek dari sebuah perbuatan, ya, jadi objek. Nah, untuk maf'ul bih ini terbagi menjadi 3. Ada maf'ul bih al-zahir bentuknya, kemudian ada al-masdar al-mu'awwal, ada juga al-mudmar. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita akan membahas apakah itu maf'ul bih bentuknya al-zahir, bagaimana dan seperti apa. Ya, di sini contohnya adalah yatulubul aqilu al-ilma. Orang yang berakal menuntut ilmu. Ya. Maka di sini yatulubu ini adalah fi'il. Al-aqilu, orang yang berakal, ini fa'il, dan ilma adalah maf'ulun bih. Ya, jadi yatulubul aqilu al-ilma. Orang berakal menuntut ilmu, maka ilmu ini sebagai objek. Dan di sini berarti al-ilma ini sebagai maf'ulun bih, tapi bentuknya zahir karena dia bukan masdar mu'awwal dan dia juga bukan dhamir, tapi dia zahir. Contoh lainnya adalah fahima Ahmadu ad-darsa. Fahima memahami, Ahmad artinya Ahmad memahami, ad-darsa pelajaran. Maka fahima di sini adalah fi'il, bentuknya fi'il madhi. Ahmadu di sini fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira fi akhirih. Kemudian ad-darsa ini adalah objek maf'ulun bih, pelajaran artinya. Ahmad memahami pelajaran, maka ad-darsa ini merupakan maf'ulun bih. Dia bentuknya zahir, ya, mansub wa alamatun nasbihi fathah zahira fi akhirih. Jadi maf'ul bih ini karena hukumnya itu mansub. Nah, untuk mansub itu dengan fathah kalau dia mufrad. Kalau dia mutsanna maka dengan ya, kalau jamak dengan ya juga, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai lupa alamatun nasbnya, ya. Kalau mufrad itu fathah, kalau misalkan mutsanna itu ya mansub bil ya. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim maka dengan ya juga. Contohnya itu, ya, yatulubul aqilu al-ilma, fahima Ahmadu ad-darsa, maka darsanya ini maf'ul bih zahir. Kemudian daraba Ahmadu al-kalba. Daraba fi'il, memukul. Ahmadu fa'il, Ahmad memukul anjing, kalba. Maka anjing di sini dia sebagai objek atau maf'ulun bih, bentuknya zahir karena dia bukan masdar mu'awwal, bukan juga dhamir. Baik, sekarang kita pindah ke poin yang kedua, bentuk maf'ulun bih yang kedua, yaitu masdar al-mu'awwal. Masdar mu'awwal ini seperti ini bentuknya, alimtu annaka mujtahidun. Ya, jadi saya telah mengetahui bahwasanya kamu sesungguhnya kamu ini orang yang rajin, orang yang mujtahid, ya, orang yang benar-benar rajin, seperti itu. Orang yang bersungguh-sungguh, ya. Kalau misalkan talibun mujtahidun itu artinya pelajar yang rajin, maksudnya bukan rajin, ya, sungguh-sungguh, ya, lebih ke sungguh-sungguh, pelajar yang kesungguh-sungguh, karena kalau sungguh-sungguh itu udah masuk rajinnya juga. Jadi di sini alim tuh, saya telah mengetahui bahwa sesungguhnya annaka mujtahidun, sesungguhnya kamu ini orang yang bersungguh-sungguh. Maka di sini alim tuh, alima fi'il, kemudian taknya dhamir mutasil, dia sebagai fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'il juga ada yang bentuknya zahir, ada yang juga dhamir. Jangan dilupakan untuk pelajaran yang sebelumnya. Maka di sini taknya adalah fa'il. Annaka mujtahidunnya ini masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal, dan annaka mujtahidunnya ini fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi annaka mujtahidunnya ini sebagai maf'ulun bih, bentuknya masdar mu'awwal. Ya, kemudian contoh yang lainnya dari masdar mu'awwal ini adalah
uridu an aktuba. Saya ingin menulis. Karena ketika kita ingin mengatakan uridu harus pakai an, jangan uridu aktubu. Nah, itu salah. Jadi kalau uridu pakai an ya. Uridu an aktuba. Uridu ini fiilnya adalah aroda yuridu, dan fa'ilnya ini adalah domir mustatir. Taqdiruhu ana. Ya, fiil, fa'il udah ketemu, maka an aktubanya di sini merupakan an aktubanya sebagai maf'ulun bih, bentuknya dia masdar muawwal ya. Nah, kalau untuk yang zahir i'rabnya yatlubul aqilu al-ilma, al-ilma ini kan maf'ulun bih bentuknya zahir, maka di i'rabnya langsung saja al-ilma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahira fi akhirih. Jadi langsung ya. Kalau maf'ulun bih dia itu i'rabnya dia maf'ulun bih langsung, bukan fi mahalli. Tapi kalau selain maf'ulun bih bentuk zahir, baik itu mudmar atau muttasil, maka cara i'rabnya ada fi mahalli, dia menduduki kedudukan maf'ulun bih seperti itu ya. Nah, untuk masdar muawwal di sini berarti an aktuba, di sini i'rabnya dia itu sebagai maf'ulun bih, bentuknya masdar al-muawwal, tapi i'rabnya an aktuba ini merupakan maf'ulun bih an aktuba ini fi mahalli nasbin al-maf'ul bih, seperti itu i'rabnya. Jadi fi mahal, selain zahir ada fi mahalnya. Kemudian yang ketiga adalah al-mudmar. Ya. Dan yang ketiga adalah al-mudmar. Al-mudmar ini terbagi menjadi dua. Ya, ada dhamir muttasil, ada juga yang al-munfasil. Muttasil itu apa sih? Yang tersambung. Sedangkan munfasil yang terpisah. Contohnya untuk yang muttasil itu, contohnya yang tersambung dorobani, dorobana, ya, dorobani berarti ana, dorobana, nahnu, ya, domirnya dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobkum, dorobakunna, dorobkunna, dorobahu, dorobaha, dorobuhuma, dorobuhum, dorobahunna, yang seperti itu. Jadi tersambung ya. Itu untuk domir muttasil contohnya. Jadi yang muttasil ini Zaidun dorobahu Ali, atau contoh lainnya akromani al-khaliqu, atau akromana al-khaliqu, atau akromaka al-khaliqu, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di halaman 108 ya, di buku kita di halaman 108. Di situ ada akromani al-khaliqu. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah domir muttasil ya. Akromani al-khaliqu. Nah, akromanya itu fi'il, khaliqnya itu dia sebagai fa'il. Ya-nya akromani, ya-nya ini sebagai maf'ulun bih yang bentuknya dhamir. Kemudian Zaidun darabahu Ali. Nah, di sini hu-nya ini dhamir hu itu merupakan maf'ulun bih. Contoh maf'ulun bihi ya. Nah, kemudian contoh lain dari dhamir muttasil ini akromahu al-khaliqu, akromahu al-khaliqu. Maka fiilnya akroma, hu-nya ini yang tersambung dari akromahu ini dia sebagai maf'ulun bih, bentuknya dhamir fi mahalli nasbin ya. Ha ini dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in maf'ulun bih. Ingat, kalau untuk cara i'rab selain zahir itu fi mahalli raf'in.
fi mahalli nasbin ya, karena maf'ulun bi itu nasab, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, akramani akramahu al-khaliqu, maka khaliqnya ini sebagai fa'il ya. Jadi maf'ul bi ini bisa mendahulu, bisa di depan, bisa juga di belakang, bisa jatuhnya setelah fi'il, bisa jatuhnya sebelum bisa jatuhnya setelah fa'il, bisa juga jatuhnya sebelum fa'il ya. Kemudian yang kedua dari dhamir ini adalah munfasil, yang terpisah. Contohnya iya ya, iya ya, iyyaka na'budu, iyyana hadzabal qur'anu, iyyaka hadzabal qur'anu, iyyaki hadzabal qur'anu, iyyakuma hadzabal qur'anu, dan sebagainya. Ini ada di halaman 110, silakan Antuna lihat lagi buku ya. Jadi kalau untuk untuk mutasil itu aja 12, untuk munfasil ada 12 juga. Kalau untuk munfasil bentuknya itu domir yang iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, wa iyahunna. Contohnya iyyaka na'budu, maka di sini iyyakanya ini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi yang terletak sebelum fi'il dan fa'il. Jadi bisa bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman, maf'ulun bi ini tidak mesti dia bentuknya setelah fi'il, fa'il kemudian maf'ulun bi. Bisa juga bentuknya maf'ulun bi ini fi'il, maf'ul bi kemudian fa'il. Atau bisa jadi maf'ulun bi fi'il, fa'il. Nah, contoh yang iyyaka na'budu di sini, iyyaka sebagai domirun muttasilun ya, dia sebagai fi mahalli raf'i fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sedangkan na'budu ini adalah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya abida ya'bud, abid itu fa'ilnya adalah domir na, domirun mustatirun taqdiruhu nahnu ya, iyyaka na'budu. Seperti itu. Nah, wa qad yataqaddama al-maf'ulu bihi 'ala al-fa'il jawazan idza lam yakhfa al-labs. Jadi kadang maf'ulun bi itu letaknya mendahului fa'il, dan ini sifatnya boleh, bukan wajib ya. Jadi boleh maf'ulun bi letaknya jadi maf'ulun bi dulu baru fa'il. Kalau tidak takut ketukar atau samar atau labs ya. Jika tidak takut labs itu artinya enggak takut ketuker lah ya, samar, jadi jelas kayak gitu. Nah, untuk maf'ulun bih itu boleh letaknya mendahului fa'il. Jadi maf'ulun bih dulu fi'il, maf'ul bih baru fa'il. Itu dibolehkan kalau lam yakhfa al-labs, lam yakhfil labs, kalau tidak takut samar atau ketukar. Jadi kalau itu nggak takut samar atau ketukar atau bisa dibilang jelas ya, bisa dibedakan, maka itu dibolehkan maf'ul bih mendahului fa'il. Nah, contohnya adalah yakhshallaha al-ulama'u, yakhshallaha al-ulama'u. Maka di sini yakhshanya ini dia sebagai fa'il, Allahnya dia sebagai maf'ulun bih, al-ulama'u dia sebagai fa'il ya. Jadi boleh seperti itu kalau tidak mungkin, kalau lam yakhfil labas, kalau tidak ditakutkan bahwasanya jadi samar, jadi nggak jelas atau takut samar, boleh ya. Kalau nggak takut samar, nggak takut nggak jelas atau nggak takut ketukar, itu boleh. Seperti yakhshallah al-ulama'u, karena ini udah jelas bahwasanya ulama ini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yataqaddama 'ala fa'ilihi wujuban. Nah, maf'ulun bihi ini letaknya mendahului fa'il. Jadi maf'ulun bih kemudian fa'il ini wajib. Kalau yang tadi yang pertama sudah kita bahas itu jawaz, hukumnya boleh. Lam yakhf al-labs, kalau lam yakhfil labs. Kalau yang kedua ini maf'ulun bihi itu wajib berada sebelum fa'il. Jadi maf'ulun bih fi'il, maf'ulun bih baru fa'il. Wajib hukumnya kalau
Idza kana dhamiran muttasilan, apabila maf'ulun bihnya itu dia bentuknya dhamir muttasil. Yang tadi sudah kita bahas seperti dorobani, dorobana, dorobaka dan sebagainya. Jadi syaratnya maf'ulun bihnya itu bentuknya dhamir muttasil bi fi'lin wa fa'iluhu ism dhamir, ism zahir atau masdar muawwal. Jadi syaratnya kalau maf'ul bihnya itu dhamir muttasil dari fi'il dan fa'ilnya itu merupakan isim zahir atau masdar muawwal. Ya. Kalau fa'ilnya isim zahir atau masdar muawwal. Contohnya, dorobaha Zaidun. Nah, di sini dorobanya itu fi'il. Ha-nya ini dhamir muttasil ini adalah maf'ulun bih. Dan dia wajib letaknya sebelum fa'il. Karena kalau misalkan doroba Zaidun ha, itu aneh ya, akan berubah arti. Jadi ini letak kapan maf'ulun bih ini wajib letaknya sebelum fa'il apabila ya dia itu bentuknya maf'ulun bihnya dhamir muttasil seperti dorobaha, ha ini dhamir muttasil. Kemudian dari fi'il yang fa'ilnya itu isim zahir, dorobaha Zaidun. Zaidun ini merupakan isim zahir, ya dia bukan dhamir atau masdar muawwal. Maka bentuk dorobaha Zaidun, dorobanya itu fa'il, haknya itu maf'ulun bih, Zaidunnya itu fa'il, dan ini wajib untuk maf'ulun bih letaknya depan fa'il. Jadi maf'ulun bih dulu baru fa'il. Kemudian qad yata'addad al-maf'ulu bih hasba fa'lih. Jadi maf'ulun bih ini bisa enggak, kalau yang tadi kita bahas itu maf'ulun bihnya ada satu. Nah, ternyata maf'ulun bih itu bisa dalam suatu kata, dalam suatu jumlah kalimat, ya, jumlah bahasa Arabnya, kalimat Indonesia artinya dalam satu kalimat bisa jadi maf'ulnya itu enggak cuma satu. Contohnya kita akan bahas ada 3 nih. Yang pertama al-fi'lul muta'addi li maf'ulain asluhuma mubtada wa khabar. Karena maf'ul bih nya itu ada 2 dalam suatu kalimat kalau fi'ilnya yang dipakai itu fi'il muta'addi li maf'ulain. Fi'il muta'addi itu yang membutuhkan objek yang membutuhkan 2 maf'ul. Yang aslinya itu mubtada dan khabar. Contohnya af'alu dhon, kalau fiilnya memakai dhonna, khala, hasba, za'ama, ja'ala, hab, ya, itu maf'ul bihnya bisa dipastikan ada 2 dalam suatu kalimat. Contohnya dhonantur rajula qa'iman. Dhona, dhonnya ini merupakan fi'il. Taknya dhamir muttasil ini sebagai fa'il fi mahalli raf'il fa'il. Ar-rajula maf'ulun bih, kemudian qa'iman maf'ulun bih juga. Jadi ada 2 karena dhonna ini merupakan fi'il yang membutuhkan 2 objek. Rajul, dhonna. Kalau misalkan jadi maf'ul bih itu sekali lagi bisa 2 ya atau 3 dalam suatu kalimat. Nah, seperti itu. Karena aslinya untuk donantu ar-rajula qa'iman, aslinya itu ar-rajulu qa'imun. Kalau tidak ada donantu jadi ar-rajulu qa'imun, maka di ar-rajuli mubtada, aslinya ar-rajulu mubtada, kemudian qa'imun dia sebagai khabar. Karena dimasukkan donantu, maka rajulanya jadi maf'ulun bih, qa'imannya jadi maf'ulun bih. Contoh lain dari selain af'alul dhon ada juga af'alul yaqin. Itu ra'a, alima, wajada, al-fata'allam, seperti itu. Contohnya wajadtu at-tariqa mustaqiman. Maka di sini wajada di sini fa'il, taknya di sini fi mahalli raf'in fa'il, at-tariqanya ini maf'ulun bih pertama, mustaqiman maf'ulun bih yang kedua. Kemudian af'alut tasir, ya. Ada sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhadha. Contohnya wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka ittakhadha fi'il, Allahnya lafzul jalalah, ya, dia itu fa'il. Ibrahima dia sebagai maf'ulun bih yang pertama dan khalila sebagai maf'ulun bih yang kedua. Kemudian yang kedua ada fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan 2 objek. Tapi aslinya dia bukan mubtada wa khabar.
Ya, kalau yang tadi yang pertama itu aslinya mubtada wa khabar. Ketika kita ilangin dhanantu jadinya ar-rajulu qa'imun. Ketika menghilangkan wajadtu jadinya at-tariqu mustaqimun. At-tariqnya mubtada, mustaqimnya khabar. Kemudian kalau ilangin ittakhadanya, ittakhadallah, maka Ibrahimu khalilun. Ibrahimu sebagai mubtada dan khalilun sebagai khabar. Nah, sekarang ya fiil yang membutuhkan dua objek yang aslinya itu bukan mubtada wa khabar. Ini kalau ada kata kasa, albasa atau manaha, seperti itu ya. Nah, contohnya a'taitu an-najiha jaizatun. Nah, maka an-najiha ini sebagai maf'ul bi yang pertama dan jaizah sebagai maf'ulun bi atsani. Kalau kita ilangin a'taitu enggak bi an-najiha jaizatun, maka an-najiha jaizatun ini bukan mubtada dan khabar ya. Nah, itu jadi itu. Kemudian ada yang maf'ul muta'addi fi'il al-muta'addi ila 3 mafa'il. Dan fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 maf'ul bih, yaitu ya ada 3 ya. Maf'ul bih yang pertama, sedangkan jadi ada 3 maf'ul bih. Maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 dan maf'ul bih 3. Untuk maf'ul bih yang kedua dan ketiga, dia itu aslinya mubtada dan khabar. Nah, kalau itu a'lama ara nabba'a anba'a khabbara akhbara haddatsa. Contohnya ini ya. Contohnya a'lamtu al-ustadzah at-talibah ghaiban. A'lama ini fi'ilnya, tu'nya ini fi mahalli raf'in fa'il. Al-ustadzah maf'ulun bih pertama, at-talibah maf'ulun bih yang kedua, ghaiban maf'ulun bih yang ketiga. Jadi kalau misalkan kita hilangkan a'lamtul ustadzah, membiarkan menyisakan maf'ul bih yang kedua yaitu at-talibu, at-talibah dan maf'ul bih yang ketiga ghaiban. Kalau tidak ada a'lamtu al-ustadzah, maka jadinya at-talibu ghaibun. At-talibunya ini mubtada dan ghaibunnya ini merupakan khabar. Baik, alhamdulillah, semoga penjelasan dari saya dapat dipahami oleh teman-teman semua dan membantu ya. Akhirul kalam, arakum ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.